Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mitra Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Bu Meta Sekarsari SPD MSAK. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang anggota yang masing-masing menyelesaikan tugas ini. Putri, saya akan memandu video presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Eka Putri, NPM 1950813. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Rahmadani, NPM 1950802. Nama saya Rika Nada Putri, NPM 1950801. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang akuntansi keuangan daerah sebagai bagian manajemen keuangan daerah. Baiklah, langsung saja masuk ke video presentasi dari kami. Pertama, keuangan negara dan ruang lingkupnya. Yang A, keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2003, Indonesia mulai mampu untuk menyusun sistem pengelolaan keuangannya sendiri dan dibuktikan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan terbitnya UU 17 Tahun 2003. Diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat mengkombinasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah negara Republik Indonesia antara lembaga-lembaga pusat central agency, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kementerian Negara atau lembaga teknis. Yang B, ruang lingkup keuangan negara setelah adanya UU Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengikat uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan negara. Tiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Masuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, ada 4 pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara, yaitu yang A, objek keuangan negara. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang B, objek atau pelaku yang mengelola keuangan negara. Dilihat juga dari objek keuangan yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang C, pelaksanaan keuangan negara. Proses pengelolaan keuangan negara
mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Yang D. Tujuan pengelolaan keuangan negara adalah untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan yang kedua tentang APBN dan APBD. Yang A. APBN merupakan inti pengurusan umum dan sebagai anggaran negara yang selalu menyebutkan pengeluaran terlebih dahulu baru penerimaan. Hal ini berbeda dengan anggaran perusahaan yang pada umumnya selalu mendahulukan penyusunan penerimaannya. Dalam arti sempit, anggaran negara berperan dan penerimaan dalam suatu tahun saja. Dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Adapun fungsi dari anggaran negara yaitu: pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa mendatang. Yang kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Yang ketiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah. B. APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraian dan rincian. 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk memenuhi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Yang ketiga, jenis proyek dalam bentuk angka. Yang keempat, periode anggaran biasanya 1 tahun. D. Di era reformasi antara lain: yang pertama, APBD disusun oleh DPRD bersama kepala daerah, pasal 30 UU nomor 5 tahun 1975. Yang kedua, line item atau pendekatan tradisional yang dipakai dalam penyusunan anggaran. Materi selanjutnya yaitu keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, dan akuntansi keuangan daerah. Pertama, ada keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan sumber-sumber keuangan yang ada di daerah dan publik yang dikelola oleh pemerintahan daerah masing-masing. Pada era sebelum reformasi, alat yang digunakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah. Setelah pasca reformasi, alat pengelolaan yang digunakan adalah akuntansi yang lebih lengkap dan mampu memenuhi keterbatasan tata usaha daerah dalam proses anggaran dan penyajian laporan yang lebih informatif kepada pengguna. Sedangkan menurut Mamesah tahun 1995 yang dikutip oleh Abdul Halim, keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara, daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2002. Yang kedua, ada manajemen keuangan daerah. Persoalan yang paling dasar dalam manajemen keuangan suatu organisasi, baik itu organisasi swasta maupun organisasi publik, adalah bagaimana organisasi tersebut mencari dana atau uang dan bagaimana pula mengalokasikan atau menggunakan dana tersebut. Dalam manajemen keuangan daerah menurut Mardismo tahun 2002, persoalan itu secara garis besar diekspresikan dengan: 1. Manajemen penerimaan atau sering pula digunakan istilah pendapatan, dan yang kedua, manajemen pengeluaran atau sering pula digunakan istilah belanja. Kedua persoalan manajemen tersebut adalah persoalan manajemen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembicaraan APBD. Oleh sebab itu, pembahasan persoalan manajemen keuangan daerah bertitik tolak pada pembahasan APBD yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka. Topik-topik tersebut dapat disarikan kepada 4 topik yang dapat dikatakan sebagai pilar manajemen keuangan yang meliputi: A. Accounting, B. Budgeting, C. Controlling, dan D. Auditing. Dari topik-topik tersebut dapat dipahami bahwa manajemen keuangan daerah atau APBD
akan menyangkut persoalan akuntansi anggaran kendali dan audit. Selanjutnya, yang ketiga ada akuntansi keuangan daerah. Dua pengertian tentang akuntansi keuangan daerah. Pengertian pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Pengertian yang kedua mengacu pada kegiatan penyedia informasi dalam bentuk laporan keuangan baik pihak eksternal dari pemerintah daerah, sehingga dari pengertian kedua inilah lebih mencerminkan definisi akuntansi karena tidak membatasi akuntansi sebagai kegiatan administratif. Sehingga dimensi dari sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari A. Kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD, B. Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD, C. Sistem akuntansi sumber daya manusia, dan yang D. Sistem teknologi informasi. Namun, untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik, menurut Indra Bastian tahun 2007 perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan. Yang kedua, sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Dan yang ketiga, sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomian. Yang keempat, kedudukan akuntansi keuangan daerah di dalam akuntansi dan lingkup akuntansi daerah. A. Kedudukan akuntansi keuangan daerah di dalam akuntansi. Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu, sehingga akuntansi memiliki lingkup yang luas. Akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan pokok pembahasan yang dikaji. Apabila pokok pembahasan yang dikaji adalah entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Dari pihak ini, apabila pokok pembahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Menurut Sugianto, 1995, yang dikutip dari Abdul Wahid, mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 3 bidang, yaitu 1. Akuntansi komersial atau perusahaan, yang kedua, akuntansi sektor atau pemerintahan, dan yang ketiga, akuntansi sosial. B. Lingkungan akuntansi keuangan daerah. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan. Disebut stakeholders yang meliputi 1. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, 2. BPK atau Badan Pengawas Keuangan, 3. Investor, kreditur, dan donatur, yang keempat, analisis ekonomi dan pemerhatikan pemerintah daerah, yang kelima, rakyat, yang keenam, pemerintah pusat, dan yang ketujuh, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Adapun pihak-pihak eksternal pemerintah daerah berkepentingan terhadap pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut. Yang A, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Dan yang B, BPK atau Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atau pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang C, investor, kreditor, dan donatur, badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan maupun lainnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Analisis ekonomi dan pemerhatikan pemerintahan daerah, yaitu pihak-pihak yang menaruh pemerhatian dan aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah seperti lembaga pendidikan. Di sini juga ada rakyat. Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat dan perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang penerima produk atau jasa dari pemerintah daerah. Jadi kesimpulannya, satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan awalnya, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam sistematis ilmu akuntansi diklasifikasikan. Pertama, kedudukan akuntansi keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik dan
atau dalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan diklasifikasikan keduanya adalah tergolong dalam akuntansi keuangan dalam akuntansi pemerintah sektor publik. Data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenal transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah sektor publik kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat pihak lainnya. Sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan dalam video yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.